Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Itu belajar Islam dari perkara yang paling pokok, yaitu akidah Islam. Kita sedang berbicara tentang dunia setan. Tentu dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dunia setan termasuk pembahasan perkara gaib yang wajib kita imani, dan kita tidak akan pernah bisa berbicara tentang perkara gaib kecuali dengan pemberitaan, pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya tetapi dengan wahyu dari Allah taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Barang siapa bicara tentang perkara gaib kemudian hanya dengan analisa-analisa akalnya, yang ngapunten pasti ngawur, itu pasti. Karena bicara tanpa data, meraba-raba, seakan-akan dia menyebarkan atau menyampaikan keyakinan. Perkara gaib hanya kita kenal dengan dalil yang Allah dan Rasulnya beritakan kepada kita. Pembahasan kita adalah yaitu adawatus syaitan lil insan, permusuhan syaitan terhadap yaitu manusia. Musuh sekalian, musuh kita yang paling nyata yang pertama adalah iblis. Yang iblis adalah kakek moyangnya, yakni para setan yang memang bergerilya, bergerak, disebar oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Inna iblisa arsya'u alal ma'. Iblis itu singgasananya di atas air. Faba'athahu faba'atha sarayahu. Iblis menyebar para pasukannya dalam rangka menyesatkan manusia. Fatnahum a'dhamuhum fitnatan. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling top daya sesatnya kepada manusia. Dan sekalian, sehingga iblis akan menyebar pasukannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Permusuhan iblis kepada manusia diawali dari manusia pertama, bapak kita semuanya, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah menciptakan Adam, yang Allah ciptakan Adam dengan tangan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka ada perasaan hasad yang ada pada yaitu iblis. Sampai hasadnya membuahkan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, memerintahkan malaikat
sujud kepada Adam. Adapun malaikat semua sujud kecuali iblis. Dan iblis adalah dari bangsa jin yang fasik yang telah kita sebutkan kemarin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis adalah dari bangsa jin yang durhaka kepada Rabbnya. Bapak sekalian, iblis ini asalnya ketaatannya sebagaimana malaikat yang ahli ibadah. Hasadnya iblis telah mendorong kemudian durhaka kepada yaitu Allah Ta'ala. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya banget, hasad. Iblis durhaka kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam karena hasad. Anak Adam Qabil membunuh Habil karena hasad. Saudaranya Yusuf merancang dan mengeksekusi, membuat makar kepada Yusuf karena hasad. Kemudian orang-orang Yahudi yang bahkan sudah sangat mengenal Rasulullah SAW melalui kitab Taurat mereka, sampai mereka buktikan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi Taurat memberitakan bahwa akan muncul nabi yang terakhir yang akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya, sehingga orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW melalui kitab mereka itu, kata Allah, bahkan seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mereka mengenal Nabi, mengenal anak kandungnya sendiri, sangat tahu persis. Dan mereka, kenapa orang Yahudi banyak tinggal di Madinah? Ya, sebagaimana keyakinan mereka bahwa Nabi nanti akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kormanya, itu Madinah. Maka Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir. Mereka menunggu-nunggu datangnya Nabi. Bahkan orang-orang Yahudi selalu mengancam kepada orang-orang Ansor yang dulu Aus dan Khosrot sebelum masuk Islam. Diancam Yahudi bahwa dia akan memerangi mereka bersama dengan Nabi yang terakhir. Sampai kemudian ketika orang-orang Aus dan Khosrot berhaji ke Makkah dan kemudian sempat mendapatkan dakwah Rasulullah SAW, ya orang-orang Aus dan Khosrot sangat ingat, oh ini yang selalu diancamkan oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka justru mendahului beriman kepada Rasulullah SAW. Sedangkan orang Yahudi yang mereka tahu persis tentang kenabian Rasulullah SAW, begitu mereka tahu bahwa Nabi yang mereka tunggu-tunggu tidak memenuhi selera mereka, yaitu berasal dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, maka justru mereka kemudian kafarubi, kata Allah. Justru kemudian mengingkari Rasulullah SAW, padahal mereka dulu selalu mengancam manusia akan memerangi bersama dengan Nabi yang terakhir. Dan bahkan saat Nabi hijrah ke Madinah, saat Nabi sudah sampai di Masjid Quba, sampai di Quba, maka Huyai dan saudaranya memastikan tentang orang yang datang ini apakah betul Nabi seperti yang mereka selama ini sudah kenal dalam kitab Taurat mereka. Dilihat langsung, dan ketika melihat langsung Nabi yang ada di Quba, maka mereka betul-betul 100% yakin ini Nabi seperti yang ada dalam kitab Taurat. Tapi mereka yaitu betul-betul
sudah bertekad akan memusuhi sampai yakni akhir, tidak akan mengimani nabi yang datang itu. Semuanya tumbuh diantaranya karena hasadan min indi anfusim, kata Allah, hasad yang ada di dalam diri mereka. Oleh karena itulah iblis berangkat dari hasadnya itu, maka iblis bersumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak Adam. Setelah menyesatkan Adam, iblis bersumpah serapah akan menyesatkan ini semua anak Adam tanpa kecuali. Iblis setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena durhaka, maka iblis bagaimana bisa membuat makar kepada Adam, yaitu melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang Allah katakan pada Adam, wahai Adam, tinggallah anda dan istri anda di surga dan silahkan makan sepuasnya, menikmati surga sepuasnya. Wala, pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Itu larangan Allah Ta'ala. Iblis bagaimana berusaha untuk menyesatkan Adam, dan Adam pun juga sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan Allah tentang iblis, ya Adam, inna hadza aduwwun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Adam, jangan sampai musuh kamu, Adam, iblis ini musuh kamu, jangan sampai engkau dan istrimu dikeluarkan oleh iblis dari surga sehingga kamu akan celaka. Maka bagaimana cara iblis kemudian memperdaya Adam? Iblis pun kemudian datang kepada Adam dan Hawa, bahkan pakai sumpah-sumpah. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Apa katanya? Inni lakuma laminan nasihin, wahai Adam dan Hawa, saya ini datang betul-betul menjadi penasihat bagi anda. Saya datang hanya untuk nasihati anda. Seakan-akan tulus. Nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh, keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nasihati putra-putrinya, itu artinya sesungguhnya menginginkan kebaikan untuk putra-putrinya. Atau kalau kita menasihati teman, yang menginginkan kebaikan untuk teman kita. Tapi sekarang banyak orang yang mereka bungkusnya nasihat, tapi hakikatnya caci makian dan hujatan, kemudian katanya sedang menasihati. Ini adalah tentu adalah pengelabuan. Bukan begitu. Kalau betul-betul ingin menasihati itu dia betul-betul berangkat dari hati yang menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Kalau jujur dia memberikan nasihat, pasti akan melakukan dengan cara yang terbaik. Gimana caranya orang dinasihat itu dia betul-betul mendapatkan kebaikan. Iblis, sang pendusta, dia mengatakan pada Adam dan Hawa dengan sumpah-sumpah, sumpah wahai Adam, saya itu hanya nasihati ya, nasihat kamu. Dan caranya dengan menebar syubhat dan syahwat. Kenapa kok kamu nggak boleh mendekati pohon ini? Hal adulluka ala syajaratil huldi wa mulkin la yabla. Kata iblis, Adam, mau nggak aku tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah punah.
Lihat sekalian, iblis begitu diantara cara menipu manusia, zukhrufal qawli ghurura, ingin menebar manusia dengan cara, yaitu menipu manusia dengan ungkapan-ungkapan yang kelihatan bagus, indah, sangat menakjubkan, tetapi ghurura, penuh dengan tipuan. Yang kalau istilah Rasulullah SAW, yusammunaha bighairi ismiha, iblis akan memberikan tipuan, bahkan menipu manusia dengan cara menamai sesuatu bukan dengan namanya. Dan itu terjadi dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara yaitu cabang-cabang agama. Hal-hal yang rusak dinamai dengan nama-nama yang bagus, sehingga orang yang tidak tahu dia tertipu dengan nama-nama itu. Contoh, dalam perkara akidah, sujud kepada kuburan, minta kepada penghuni kubur, itu kalau akidah Islam mengajarkan itu syirkun akbar, syirik besar, perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kata iblis, ini perbuatan pemuliaan kepada wali dan orang soleh. Bagus. Ini adalah memuliakan akhlak adab yang tinggi, memuliakan orang soleh, mendudukkan orang soleh, sehingga ini adalah orang yang dianggapnya justru sangat beradab, yang sungguhnya sangat tidak beradab kepada Allah, syirkun akbar, tapi dinamai ini adalah pemuliaan dan pengagungan, ketakdim kepada orang soleh. Ya wajib kita takdim pada orang soleh, harus. Gak boleh kita membenci orang soleh, gak boleh kita merendahkan orang soleh. Tapi itu bukan seperti itu, bukan namanya memuliakan orang soleh, bukan namanya mengagungkan orang soleh. Musyrik, syirik, tapi dinamai pemuliaan pada orang soleh. Lagi contoh, amalan yang dianggap syiar, Nabi nggak melakukan, sahabat nggak melakukan, imam yang 4 nggak melakukan, bahkan yang pelopornya itu adalah Bani Fatimiyah, Syiah Rafidhah yang sangat antipati dengan Islam dan para sahabat. Tapi menjadi kebiasaan seorang maka kaum muslimin, dan bahkan dianggap syiar ini cinta Rasul. Yang tidak melakukan berarti tidak cinta Rasul, berarti benci Rasul. Dikemas yang bagus, sehingga terkesan Masya Allah luar biasa. Kemudian dalam pergaulan, contohnya pergaulan bebas, telanjang, buka-bukaan aurat, itu namanya kemajuan, modern, keren, trendy. Tapi kalau ketat bergaul, laki perempuan dipisah, harus pakai jilbaban segala, nutup aurat, itu namanya kolot, kampungan, desa, radikal, kuno, kemudian kampungan dan semisalnya. Sehingga namanya ngeri-ngeri. Begitu syaitan sungguhnya berusaha untuk menyesatkan manusia. Hal yang haram dinamai dengan nama yang bagus. Ada, mau nggak tak tunjukkan, syajaratul khuldi, pohon yang Allah melarang untuk mendekatinya, tapi oleh setan dinamai ini pohon kekekalan, kamu kalau makan itu akan mendapatkan kerajaan yang tidak pernah punah. Itu namanya mengemas syahwat dengan syubhat, atau melontarkan syubhat ada nuansa syahwat, dan begitu nanti akan banyak terjadi tengah-tengah kehidupan. Dan itu cara setan untuk menyesatkan manusia. Maka akhirnya Adam pun terperdaya, dan kemudian Allah pula hukum Adam diusir ini ke bumi. Walaupun kemudian berikutnya Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun,
Silahkan kalian sekarang yakni turun ke bumi, satu dengan yang lain kalian menjadi musuh. Iblis dan anak Adam, kalian akan saling bermusuhan di ini bumi. Sehingga bumi ini bos kalian adalah ma'rakah, adalah medan pertempuran as-sira' bainal haq wal batil, medan pertempuran antara hak dengan batil, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, medan pertempuran antara pengikut setan dan pengikut yaitu Allah Ta'ala. Dunia adalah perseteruan ini antara setan dan pasukannya dengan ini para pengikut kebenaran dan para pembelanya. Dan Allah sudah wasiatkan pada kita semuanya. Oleh karena itulah, sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada Adam, jangan sampai tertipu oleh iblis, tapi sampai Adam pun terperdaya oleh iblis, walaupun kemudian Adam bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Tapi Allah hukum Adam tetap yaitu diusir Allah dari jannah, sehingga di bumi tempat perseteruan antara al-haq dengan al-batil. Sehingga nyun ngapunten, jangan pernah mimpi nggak punya musuh, karena penjenengan jadi orang soleh musuhnya iblis, mau jadi pengikut iblis musuhnya ya orang soleh, ini para malaikat orang soleh. Maka yang penting adalah bagaimana kita bisa kemudian istiqamah sampai mati kita menjadi bagian orang yang dikatakan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati di atas siratal mustaqim, di atas Islam. Allah wasiatkan kepada anak Adam, ya Bani Adam, sebagaimana Allah wasiatkan kepada Adam pula, maka anak-anak Adam juga Allah wasiatkan, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan memperdaya kalian sebagaimana syaitan telah mengusir atau telah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Allah perintahkan kita dan Allah beritahukan kita, inna syaitana lakum aduun. Anak Adam, syaitan itu bagi kalian musuh. Fattakhiduhu aduan, perlakukan musuh kalian, perlakukan setan ini sebagai musuh. Musuh itu bos kalian adanya pengen menaklukkan dan ingin menyerang, menaklukkan, mengalahkan. Kalau ada musuh kok kemudian kelihatan lembut, bagus, tampilnya kok demenaken, ini pasti ada apa-apa. Ini hanya cari limpenya aja. Kalau udah limpe kemudian diset, dia akan jadikan tawanan ini setan. Karena memang musuh akan menempuh segala macam cara, bagaimana caranya bisa kemudian hasil akhirnya kalau iblis innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Target paling pokoknya bagaimana bisa menyeret para pengikutnya itu nanti ke neraka sa'ir. Bapak sekalian, ini semuanya Allah terangkan kepada kita agar kita nanti tidak punya lagi alasan di hadapan Allah bahwasanya ini kita belum pernah dengar ada wasiat-wasiat tentang setan. Allah sudah wasiatkan komplit tentang masalah yakni setan. Dan bahkan Allah telah membuat perjanjian kepada anak Adam. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam. Wahai anak Adam, bukankah aku telah membuat perjanjian kepada engkau? Allah ta'budu syaitan, jangan kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh kalian yang sangat nyata. Wa ni'buduni, sembahlah aku, hadza siratul mustaqim. Menyembah Allah, menyingkiri setan, itulah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, syaitan telah menyesatkan kalian, yaitu generasi yang sangat yaitu banyak. Bas kalian, iblis sudah memang sumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia.
bahkan dengan menyebut nama Allah, fabima fa biizzatik, demi kemuliaanmu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis juga apa kata iblis? La ukhwiyanahum ajmain. Ya Allah, demi kemuliaanmu akan aku sesatkan semua anak Adam tanpa kecuali, yang bodohnya sampai yang alimnya, yang laki dan perempuannya, yang pejabatnya, yang rakyatnya, pokoknya nggak ada yang dilepas setan bebas, nggak ada. Bahkan kata iblis, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, benar-benar aku akan hadang mereka dari melintas jalanmu yang lurus. Artinya kalau ada orang berjalan lurus, setan akan hadang, akan cegat, akan dihadang, cegat-cegati untuk supaya enggak lurus jalannya. Diajak belok, Abdullah, wahai hamba Allah, ta'al, ini juga jalan, sini-sini ini juga jalan, ini jalan yang juga mengantarkan pada tujuan. Akan digiring setan belok. Allah katakan, khalaqtu ibadiy hunafa, hambaku aku ciptakan dalam keadaan lurus, jiwanya bagus, jiwanya hanif, lurus. Fa'atat humus syayatin, syaitan akan mendatangi, akan menghadang. Untuk apa? Fastalat hum an dinihim, untuk membelokkan dari agama mereka. Dan diantara caranya iblis juga sampaikan kepada Allah, Rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyanahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, benar-benar setan betul-betul bersumpah, la uzayyinanna, itu kalau kita di kitab bahasa Arab, satu isinya sumpah, kemudian lamnya lam taukid, kemudian nunnya nun taukid, sehingga sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Artinya betul-betul syaitan akan mengerahkan totalitas upayanya dalam rangka menyesatkan manusia, diantaranya dengan cara menghias-hiasi, menghias-hiasi. Zina dihiasi, riba dihiasi, kemudian khamr dihiasi, dan dunia secara umum dihiasi, sehingga manusia maftun, sehingga manusia terfitnah, maghrur, ini tertipu. Yang Allah sudah wasiatkan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, wahai manusia, janji Allah itu benar ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai dunia memperdaya kalian, jangan sampai setan memperdaya kalian. Sekalian, sampai ini setan sudah yaitu menyampaikan kepada Allah langkah-langkah yang lebih rinci. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, betul-betul akan aku datangi manusia itu dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Lalu setan membuat prediksi, kesimpulan prediksinya, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur, alias sedikit di antara mereka nanti yang akan lurus, akan selamat. Para ulama menjelaskan bahwa sekalian, dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, apa maksudnya? Satu, syaitan akan membuat manusia lupa dengan urusan kampung akhiratnya. Dan orang kalau sudah dibuat lupa dengan urusan kampung akhiratnya, nyun ngapunten Bapak sekalian, ya sudah, bakal remblong, remnya bakal blong, dia akan bablas gitu aja, nggak ada remnya, akan dolim sendolim-dolimnya, pelampiasan syahwat sepelampiasannya, marem-maremnya. Pokoknya kalau punya nafsu itu kalau bisa dipol-polkan, yang penting ada kesempatan, bisa dan mau.
nggak ada remnya. Beda kalau orang punya keyakinan tentang kampung akhirat. Kamu mau zalim, nanti siap-siap diajar oleh malaikat di akhirat. Allah sediakan siksa yang pedih. Allah tidak akan membiarkan kezaliman Anda lewat gitu aja, akan diselesaikan Allah SWT. Anda maksiat silahkan, tapi ingat ada akhirat. Nanti Anda akan siap-siap mendapatkan yang diazab Allah. Bahkan di dunia akan Allah datangkan azab sebelum akhiratnya. Orang kalau punya ini bayangan kampung akhirat terhadap perintah-perintah Allah, dia akan sangat cepat menyambut. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, bagaimana dampak akidah bagi seorang yang dampak akidah bagi seorang muslim, bagaimana mereka akan militan dalam hal ibadahnya, militan dalam hal menjauhi maksiatnya, militan dalam hal menghadapi ujian-ujian yang dia dapatkan. Itu karena dia punya keyakinan ada kampung akhirat. Dia menghadapi kesulitan dunia, dia akan bersabar. Bersabar sampai dia mendapatkan janji Allah ba'dal mamat. Dia bisa bersabar. Hal ini buah karena dia punya keyakinan tentang kampung akhirat. Tapi kalau nggak punya keyakinan kampung akhirat, itu akan dol semuanya, bablas semuanya. Pengen punya nafsu apa, keturutan, ada kesempatan, ada kemauan, ada fasilitas, nggak ada penghalang, udah dol, bablas gitu aja. Maka cara setan menyesatkan manusia diantaranya membuat lupa tentang urusan kampung akhiratnya, sehingga benci, bahkan benci dengan urusan agama yang mengingatkan kampung akhirat. Maka bagaimana setan berusaha membuat betul-betul hati orang seperti ini sangat sengit kepada orang yang mereka itu perhatian dengan agama. Ya, contohnya umpamanya model-model PKI umpamanya yang antipati dengan orang mereka perhatian dengan ini agama. Yang kedua, cara setan menyesatkan manusia adalah dibuat tergila-gila dengan dunia, sehingga sampai menjadi ubatud dunia, budak-budaknya dunia. Nabi ingatkan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul hamilah. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian-pakaian yang bagus, sutra tebal, sutra tipis, yang mereka adalah orang telah diperbudak oleh dunia. Hambanya dinar, dirham, ya hambanya duit. Pokoknya kalau sudah duit itu sami'na wa ta'na. Mau disuruh bangun jam berapa, kalau urusan duit sami'na wa ta'na. Mau suruh ngapain aja, kalau urusan duit sami'na wa ta'na. Walaupun sampai urusan minta maaf, harus jual diri, harus jual agama, sami'na wa ta'na akan dia lakukan. Yang penting dapat duit, yang penting dapat harta, yang penting dapat jabatan, yang penting dapat dunia, maka siap. Itu adalah abdud dunia, budak-budaknya dunia, sehingga hidupnya all-out, totalitas untuk dia mendapatkan dunia. Bapak sekalian, maka manusia akan dibuat setan seperti itu. Kalau sudah mereka ini sudah betul-betul sangat ini terfitnah dengan dunia, maka kata Nabi, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Bagi domba, kedatangan dua serigala lapar itu sangat membahayakan dirinya. Tapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka itu rakus dengan harta, sehingga semuanya itu blang 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 blang, watu bleng, kawat bleng, kemudian gunung bleng,
semuanya belang-belang, perutnya nggak ada, nggak pernah yaitu kebak-kebak, nggak pernah puas-puas, semuanya masuk. Sampai nanti kata Nabi, manusia itu baru akan puas kalau sudah perutnya penuh dengan tanah, jeblok di kuburan. Sudah penuh dengan tanah, baru dia sadar, baru dia puas. Sebelum itu nggak puas-puas. Punya 1 lembah emas, pengen 2 lembah emas. Udah punya 2, pengen 3. Dan tidak akan pernah memenuhi kepuasannya kecuali tanah. Artinya sudah dipendam di kuburan, sudah dia berkalung tanah. Ya pokoknya kurukan tanah. Baru kemudian dia berhenti. Jadi nafsunya untuk dia rakus dengan dunia baru berhenti. Ini orang yang mereka menjadi budak-budaknya dunia. Kemudian yang ketiga, syaitan akan membuat kalau untuk urusan ketaatan itu berat banget, dibayang-bayang itu sampai rinci. Kayak di dalam hadis, kamu mau masuk Islam, orang mau masuk Islam, kamu mau masuk Islam, kamu mau tinggalkan agama nenek moyang kamu nanti bakal diceng manusia sekian banyak. Pokoknya dibayang-bayangkan berat banget masuk Islam. Tetap dia abaikan, tetap masuk Islam. Setan kalah. Lalu dia mau hijrah. Kamu mau hijrah, kamu mau tinggalkan harta kamu, rumah kamu, harta kamu, keluarga kamu. Kamu nanti di sana dapat apa? Semuanya dibayangkan sehingga jadi sangat berat banget. Ya kalau kita di sini kalau umpamanya yang kuat, kamu mau jilbaban, kamu nanti angel payu, orang kita ayu nih, kamu bakal angel payu, bisa jadi perawan tua, susah cari pekerjaan, kamu bakal dijauhi oleh manusia, kamu bakal jadi bahan olok-olokan, dikira kudisen sehingga awaknya ditutup kayak gitu, dan seterusnya. Sehingga rasanya berat banget mau jilbaban aja. Orang mau ngaji, kamu mau ngaji, nanti kamu akan dianggap orang sok alim, sok suci, kamu akan dijauhi teman-teman kamu dan seterusnya. Sehingga rasanya berat banget kalau melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mau infak, kamu kerja selama ini ngumpulkan uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 kumpul, terus kamu keluarkan gitu aja. Angka-angka bodohnya kamu nanti bisa jadi bangkrut, jadi kiri dan seterusnya. Sehingga setiap kebaikan itu jadi sangat berat banget. Tapi kalau sudah urusannya itu urusan kemaksiatan, nggak pakai mikir, langsung kayak gelinding gitu aja, kayak gunung, kayak batu gelinding, nggak pakai penahan apa-apa, nggak pakai mikir. Bagaimana orang mau kalau udah mau maksiat itu nyun ngapunten, sampai istilahnya itu rakuat ngempet kemudu, ndang kudu dilakoni, jangan ditunda-tunda. Padahal bagaimana dampak maksiat itu akan menghancurkan yaitu dirinya, tapi nggak pakai mikir, sehingga kayak akalnya itu yaitu ketutup. Maka nyun ngapunten, Allah ketika mencela jadi orang yang berbuat tidak pantas, itu celaannya nyun ngapunten, afala takilun, apa memang kami itu nggak menggunakan akalmu? Nyun ngapunten, bahasa kampungannya, otakmu ngendi? Apa di otak? Sehingga orang kalau mencela yang orang berbuat yang tidak layak, diantaranya seperti itu. Di mana otak kamu? Karena dia nggak pakai mikir. Kalau dia melakukan ini dampaknya seperti apa, itu kayak nggak pakai mikir. Orang mau selingkuh, dibayangkan selingkuh itu nikmatnya kayak sak pucuk langit, sundul langit, sehingga sampai kemuncrat ke ubun-ubun. Padahal kenikmatnya maksiat ya hanya gitu aja, ibaratnya bayangannya selangit, nikmatnya sedulit. Tapi dampaknya hancurnya rumah tangga dia, hancurnya kehormatan dia, dipecat dari pekerjaan habis-habisan. Nikmatnya sak dulit aja, sak lekan aja ibaratnya.
tapi dampak yang seperti itu nggak pakai mikir. Dan itu setan begitu cara bagaimana menyesatkan manusia, Bapak sekalian. Dan setan ini mengusir manusia sampai titik kematian, detik-detik kematiannya tidak akan dilepas oleh syaitan. Kata setan, Nabi menyebutkan, inna syaitana qala, syaitan mengatakan, wa izzat, demi kemuliaanmu ya Rab la abrahu ukhwi ibadat madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Rab, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hambamu selama rohnya itu masih di jasad dia. Sehingga tekadnya iblis, tekadnya setan ingin menyesatkan manusia sampai detik-detik terakhir kematiannya itu. Imam Ahmad, Bapak sekalian, beliau ketika menjelang wafatnya itu ditalkin oleh sang anak, ayah, qul la ilaha illallah. Ya abadi, wa ayahanda, ucapkan la ilaha illallah. Kata Imam Ahmad malah la ba'du, enggak setelah ini. Ya tentu anaknya kaget. Kemudian ketika Imam Ahmad sempat sadar, ditanya ayah, tadi ayah mengatakan la ba'du, itu kenapa? Kata sang ayah, nak, iblis datang kepadaku dan mengatakan, ya Ahmad, futtanim, engkau telah selamat dariku. Kalimat ini bukan memuji Imam Ahmad, tapi Bapak sekalian ingin memasukkan supaya Imam Ahmad itu ujub. Kalau sudah bisa ujub, itu akan bisa merusak walaupun sebagian amal. Iblis tidak akan membiarkan manusia lepas gitu aja, walaupun hanya berkurang kebaikan sedikit akan dia lakukan. Dan itu sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Maka pelajaran akidah itu sangat penting, apalagi menghadapi detik-detik terakhir. Ibaratnya dalam kondisi roh manusia itu kehausan, di puncak kehausan, iblis dia membawa air, ngiming-ngimingi kamu pengen air, tapi ada syaratnya, harus gini. Itu saat yang rawan. Kalau tidak punya akidah, dia akan bisa kemudian larut dengan yaitu tipuan iblis. Bapak sekalian, ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.